wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP yang beranggotakan saya, nama Nur Asfi, NIM 10572139719. Saya Dinda Laila dengan NIM 1057213913919. Saya Lutania dengan NIM 1057213913919. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan, prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart. Selanjutnya, fungsi SOP. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, tujuan Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan keamanan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan malpraktik dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Yang kedelapan, sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Yang kesembilan, sebagai dokumen sejarah bila dibuat revisi SOP yang baru. Manfaat SOP. SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjalankan komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Kedua, para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. Tiga, SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Langkah-langkah dalam pembuatan SOP yaitu: 1. Melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk memberikan gambaran aktivitas atau proses kerja yang ada dalam suatu prosedur kerja. 2. Melakukan studi perbandingan atau benchmarking dengan perusahaan sejenis sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari prosedur kerja yang terjadi di lapangan. 3. Melakukan pembuatan SOP dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh di lapangan dan dengan hasil studi perbandingan dari perusahaan lain. 4. Melakukan analisa pada SOP yang telah dibuat, apakah telah sesuai dengan prosedur kerja di lapangan dan apakah SOP telah berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan manajemen, dan jika diperlukan membuat analisa perbaikan untuk memperbaiki prosedur kerja yang berlangsung. 5. Apabila
Apabila SOP sudah tidak dapat mewakili kondisi di lapangan, maka perlu dilakukan revisi atau perbaikan SOP. Penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain kemudahan dan kejelasan, efisien dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai standar operasional prosedur mengenai pelaksanaan, pengembangan, dan serta dengan penerapannya. Terdapat 7 langkah untuk mendeskripsikan suatu metode agar dapat membuat suatu bentuk SOP yang baik dan benar, sehingga mudah untuk dipahami oleh pengguna SOP tersebut. Terdapat beberapa penjelasan mengenai 7 langkah membuat SOP yang baik dan benar. Yang pertama, perencanaan yang awal pembuatan SOP. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, pihak manajemen dapat menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dari penerapan SOP tersebut. Yang kedua, perencanaan awal. Jika bentuk SOP yang akan digunakan adalah simple step, hierarkikan step, atau grafik format, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat tahapan dan proses yang ada yang harus dijalankan. Jika bentuk SOP yang digunakan adalah flowchart, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan permasalahan yang akan diselesaikan. Yang ketiga, evaluasi internal. Setelah rancangan awal dibuat, sebaiknya rancangan tersebut dievaluasi oleh seluruh anggota perusahaan yang terlibat sehingga dapat diketahui kekurangan serta kesalahan yang terdapat pada rancangan awal tersebut. Dan kemudian meminta saran, kritik, dan usulan yang membangun. Yang keempat, evaluasi eksternal. Pada tahap evaluasi eksternal dibutuhkan tim penasehat yang berasal dari luar perusahaan untuk menilai rancangan yang telah dibuat dan memberikan saran, kritik, dan usulan yang dapat membangun pembuatan SOP tersebut. Yang kelima, penguji. Tahap pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah SOP yang dibuat telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen, dan kemudian hasil pengajuan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perbaikan dan pengembangan. Keenam, perbaikan. Setelah dilakukan tahap pengujian, dapat diketahui kekurangan dan kesalahan dalam SOP yang telah dibuat dan kemudian dapat segera dilakukan perbaikan sehingga SOP dapat berjalan dengan lebih maksimal. Ketujuh, pengaplikasian. Setelah SOP telah selesai dibuat dan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan pengaplikasian seluruh divisi dalam perusahaan sehingga tujuan awal yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Mengenai penerapan SOP, proses implementasi harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pertama, setiap orang dalam perusahaan dapat menginformasi dan penjelasan mengenai SOP yang telah diperbaiki ataupun SOP yang baru. Yang kedua, rekapan dokumen SOP didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota perusahaan, terutama yang terlibat langsung dalam SOP tersebut. Yang ketiga, setiap personel dalam perusahaan mengerti peran dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menerapkan suatu SOP yang benar dan efektif, termasuk pemahaman mengenai konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam pengaplikasian SOP tersebut. 4. Terdapat personel yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi, dan memberikan dukungan dalam proses implementasi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, dan jika ada yang tidak dipahami atau dimengerti, silakan dipertanyakan pada kolom komentar. Sekian dari kami. Billahi fisabilillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.